Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adam, ada Kak Zamah juga, Kak Siono, Kak Ibnu juga pemateri hari ini. Teman-teman semua juga yang sedang menyaksikan secara online di YouTube. Selamat siang. Salam kenal, saya Fakih, Arif Fakihuddin, IC angkatan 16, Franjasul Nova, masuk tahun 2010, lulus tahun 2013. Dulu di IC juga aktif juga di OSN juga, ikut tim juga. IC 16 maksud saya, OSN juga ikut di tim Astro juga, terus ikut OSIS juga dan juga beberapa ekskul juga. Masuk kemudian 2013 masuk teknik mesin UGM. Jadi mungkin sedikit saya juga cerita juga. Jadi kalau misal backgroundnya saya mungkin tidak ada relatednya dengan IT ataupun related tentang apa yang sedang saya kerjakan sekarang. Jadi dulu kuliahnya di teknik mesin. Jadi backgroundnya bukan background IT ataupun kesehatan tentang startup yang saya kerjakan sekarang. Nah, perjalanan ini dimulai dari tahun 2016 sebenarnya. Mungkin next bisa Kak Adam. Nah, pertama kali saya mengembangkan startup ini sebenarnya basicnya bukan sebagai seorang businessman atau apa ya. Sebenarnya basicnya saya sebagai seorang researcher dan inovator. Jadi karena di kampus tuh dulu sering ngulik-ngulik gitu kan, walaupun backgroundnya di mesin, tapi senang gitu memadu padankan antara mesin dan juga engineering, lebih tepatnya engineering juga ilmu-ilmu terkait, misal di pertanian, kemudian di kesehatan. Hingga pada akhirnya di tahun 2016 setelah beberapa kali riset juga di kesehatan, banyak berkecimpung juga sama mahasiswa-mahasiswa di kedokteran gigi. Akhirnya di 2016 akhir itu kita mencetuskan satu platform. Pertama kali ini startup pertama kali saya, yaitu namanya Koas. Jadi kita memudahkan pasien-pasien yang kurang mampu yang mengalami permasalahan gigi. Kemudian kita hubungkan dengan para koas gigi. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar ya dengan koas gigi yang sering suruh nyari pasien dan segala macam, dan itu berimbas pada pendidikan profesi dokter yang hampir 50% mahasiswa menempuhnya lebih lama karena nyari pasien dan segala macam. Nah, di sisi lain juga banyak juga praktek-praktek ilegal tukang gigi yang justru membahayakan para pasien hanya dengan iming-iming harganya lebih murah, tapi sebenarnya tidak trust. Nah, kemudian kita hubungkan waktu itu di tahun 2016 November kita bikin platform sederhana banget. Jadi karena basic saya bukan IT, waktu itu benar-benar kita pakai metodenya pakai Line dan Google Form. Jadi kita pakai bikin Line official account, kemudian kita pakai Google Form. Kita istilahnya kalau di startup atau di bisnis, kita sebutnya dengan memvalidasi pasar ya. Kita pengen tahu nih pasar sebenarnya butuh nggak sih kayak gitu. Apakah memang pasar nih membutuhkan platform yang kita buat atau tidak dan seterusnya. Nah, akhirnya kita bikin di di Line official account dan Google Form ini kita mengkoneksikan antara koas gigi dan juga pasien. Nah, di sekitar 2 minggu awal, alhamdulillah kita bisa meng-hire hampir sekitar 20 koas dan hampir sekitar 100 pasien di dalam Google Form dan Line itu. Kita koneksikan beberapa, hingga pada akhirnya juga kita baru establish bikin websitenya itu di Januari awal. Jadi butuh 2 bulan untuk memvalidasi market itu, akhirnya kita baru bikin di Januari awal website koas.id. Nah, perjalanan koas sendiri sebenarnya kita bentuk di awal November dan mau beberapa perjalanan setelahnya kita berhasil mungkin Mas. Nah, kita berhasil dapat penghargaan juga sebagai Best Social Startup of Indonesian Region. Jadi waktu itu Januari salah satu social ventures Hong Kong itu bikin satu event di Asia. Kita terpilih sebagai Best Social Startup of Indonesian Region dan kita dapat juara keempat dari 11 negara ASEAN di Hong Kong waktu itu November 2016. Kemudian setelah itu kita juga dapat beberapa penghargaan juga di beberapa negara di First Winners of Esprit BMC. Jadi Business Model Canvas ini kompetisi tertua di dunia untuk Business Model Canvas. Jadi kalau teman-teman pernah baca Business Model Canvas itu yang ngarang namanya Alex Osterwalder. Nah, Business Model Competition ini yang buat kompetisinya beliau. Kolaborasi dengan Stanford, Harvard, juga Brigham Young University. Ini juga waktu itu kami dapat first winner untuk tingkat Asia Pasifik dan juga dapat top 40 Lean Startup APMC di Silicon Valley.
kemudian second runner up Socialpreneurs juga di 2017 di se-ASEAN, dan juga top 14 1776 Challenge Cup di Jepang waktu itu. Nah, jadi perjalanan startup saya pertama ini sebenarnya perjalanan untuk bagaimana saya belajar. Jadi karena saya waktu itu basicnya teknik mesin, nggak ngerti apa-apa tentang bisnis, nggak ngerti tentang bisnis model canvas, nggak ngerti tentang apa-apa. Satu-satunya cara adalah ya langsung terjun gitu. Jadi bagi saya, mungkin buat teman-teman juga yang pengen memulai startup atau pengen membuat sebuah perusahaan atau bisnis, jikalau misal memang teman-teman tidak punya background itu, ya harus mau merelakan waktu untuk belajar. Dan itu yang waktu itu saya lakukan. Jadi pertama-tama memang langsung terjun ke lapangan, ke medan untuk belajar. Jadi benar-benar dari awal belajar tentang bisnis model canvas, tentang pitch, tentang market validasi, dan seterusnya. Nah, karena memang startup awal, kemudian istilahnya modalnya waktu itu juga modal nekat, akhirnya next. Nah, sayangnya di bulan ke-8 kita harus merebrand produk ini. Kenapa? Karena ternyata setelah 8 bulan running ada beberapa kendala. Salah satunya adalah ternyata tidak semua orang itu mau atau sustainability bisnisnya itu tidak jalan. Jadi tadi mungkin sudah disinggung juga sama Kak Zama ya tentang arti pivot gitu. Jadi bisnis itu harus benar-benar cocok dengan situasi. Jadi waktu itu memang situasinya kita lihat setelah kita pelajari selama 8 bulan, memaksa bahwa ini harus kita rebrand seperti itu. Makanya Koas ini kita rebrand lagi, kita research lagi hingga sekarang menjadi Meetup yang sekarang kita running dari awal 2018 sampai sekarang. Nah, tapi ada beberapa hal yang kemudian saya pelajari. Nah, itu tadi. Nah, yang ingin saya sharing sedikit juga adalah tentang apa yang saya pelajari dari startup pertama saya gitu. Mungkin banyak orang bilang kalau mungkin startup pertama itu gagal gitu ya, tapi ada juga yang berhasil gitu. Beberapa mungkin ada yang gagal juga. Nah, yang saya beberapa yang pelajari adalah yang pertama tentang market validation, itu penting banget. Jadi ketika kita mau bikin sebuah startup atau sebuah bisnis, validasi market itu penting banget. Apakah memang market itu butuh atau enggak? Kadang mungkin sekarang butuh, atau mungkin sekarang bulan ini butuh, tapi kita nggak tahu di tahun depan apakah masih butuh atau enggak. Itu butuh market validation yang terus-menerus. Kemudian juga harus bikin building a super team. Jadi super team yang bagus itu akan menjadi salah satu bahan bakar atau menjadi salah satu poin penting ketika startup itu bisa jalan atau tidak kayak gitu. Kemudian clear kontrak, jadi tetap porsi bekerja juga harus jelas gitu. Jadi kamu seperti apa, aku seperti apa, hak dan kewajiban seperti apa harus jelas juga, karena itu berpengaruh juga pada tim. Kemudian cara mempresentasikan ide juga itu yang saya pelajari, bahwa bagaimana kita mendeliver atau mempresentasikan ide kita di depan orang-orang, di depan investor atau di depan juri atau di depan siapapun calon customer maupun calon mitra kita, itu bagaimana kita bisa membawa ide itu bisa mudah diterima. Kemudian yang terakhir juga kita harus memikirkan juga tentang sustainable business model. Jadi apalagi di era COVID kayak seperti ini, mungkin banyak perusahaan yang akhirnya tutup. Ya itu kita harus selalu mikir bagaimana membuat bisnis model suatu produk itu yang sustain seperti itu. Hingga akhirnya dari pelajaran-pelajaran ini kemudian saya bangun lagi startup saya yang waktu itu pertama kali gagal ya, dengan merebrand produknya, tapi tetap masih di dunia kesehatan dengan yang sekarang namanya Meetup. Mungkin sedikit untuk menutup, saya mungkin sedikit cerita tentang Meetup di slide satunya, Kak Adam. Nah, mungkin sambil dibuka, jadi setelah melewati beberapa perjalanan dengan Koas, hingga akhirnya saya meriset lagi tentang di dunia kesehatan, saya menemukan satu hal yang ada di rumah sakit ya, yang sekarang kita coba solve dengan Meetup. Jadi Meetup ini sebuah medical messenger, ya ini sebuah pendekatan untuk membangun bagaimana konsep Smart Hospital Society 5.0. Society 5.0 ini kan bagaimana kita tidak hanya mendigitalisasi, tapi juga mengintegrasi setiap hal yang ada di suatu lingkungan atau suatu society. Nah, itu yang kita sekarang lakukan dengan Meetup. Next. Nah, mungkin problems yang kita angkat ini sebenarnya kita melihat bahwa banyak sekali, mungkin most widely using app ya. Jadi app chat yang paling banyak digunakan, mungkin nggak hanya di hospital juga, mungkin kita juga banyak yang digunakan di
rumah sakit itu kan WhatsApp, itu yang paling banyak digunakan. Tapi ternyata kan WhatsApp tidak didesain sebagai satu platform yang aman, padahal di medis itu benar-benar kita berbicara tentang security data, kemudian tentang rekam medis yang itu butuh satu platform sendiri yang aman seperti itu. Nah, selain itu, selain tentang security juga belum ada collaboration platform. Jadi bagaimana menghubungkan yang memang untuk internalnya rumah sakit. Nah, tujuan kita adalah bagaimana memberikan perawatan yang kolaboratif untuk memberikan hasil klinis yang lebih bagus, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan juga mengimprove kesadaran dari pasien dan juga sekelilingnya, baik itu familinya maupun lingkungannya. Seperti itu. Next lagi. Nah, sebenarnya MedUp ini apa sih? Sebenarnya MedUp produknya kalau teman-teman di download di Play Store maupun di App Store, kita ini sebagai digital integrated chat based platform. Jadi platform berbasis chat terintegrasi digital ya dengan mudah diakses dan juga kolaboratif. Jadi kita mengintegrasikan semua services di rumah sakit ya, baik itu rekam medis maupun ada pendaftaran, kemudian ada misal customer service dan semuanya dengan teknologi chatbot atau AI. Jadi semua pakai di situ semua. Dan itu kolaboratif kita membawa semua tenaga medis itu bisa terhubung. Jadi perawat bisa terhubung dengan dokter bisa terhubung dengan pasien, dokter bisa terhubung dengan lab bisa terhubung dengan farmasi dan seterusnya dalam environment rumah sakit. Next. Nah, kita mensimplify proses komunikasi, jadi menghubungkan semua tenaga medis, kemudian menghubungkan pasien-pasien rumah sakit tersebut dengan tenaga medis untuk monitoring, karena memang target kita adalah pasien-pasien kronis, jadi pasien-pasien HIV, contoh misal pasien jantung, pasien-pasien kanker yang dia butuh mentoring atau istilahnya monitoring ya, butuh monitoring perawatan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, kita juga menghubungkan antara sesama pasien untuk bisa diskusi. Jadi sesama pasien untuk bisa saling mensupport karena behavior orang-orang dengan pasien kronis mungkin mereka merasa sepi, mereka sendiri, akhirnya dengan ada platform ini mereka bisa saling support. Jadi kita menghubungkan 3 hal itu. Mungkin tampilan sederhananya seperti WhatsApp, tapi kita lebih powerful karena kita bisa terintegrasi dengan banyak hal. Next. Nah, ini kalau misalnya kita mau head to head dengan WhatsApp, jadi mungkin dari segi kapabilitas membersnya di dalam satu platform kita bisa lebih dari 256, bahkan bisa sampai dalam satu grup bisa sampai 1000. Jadi kalau misal contoh di Rumah Sakit Sarjito yang sudah kita kerjasama itu ada pasien HIV sekitar 1000 orang. Itu mungkin kalau untuk kita bikin satu platform diskusi tentang HIV, mungkin kalau di WhatsApp harus bikin beberapa grup gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa dalam satu grup mereka berdiskusi, kemudian juga pasien juga kalau misal pakai WhatsApp kan itu sensitivitas tentang nomor HP segala macam itu kan kelihatan. Itu akan untuk di beberapa case penyakit kronis mungkin mereka merasa kayak nggak secure gitu. Kalau di kita nama pasien kita hilangkan, hanya bisa dilihat oleh tenaga medis terkait. Kemudian kita juga bisa diintegrasikan dengan banyak hal tadi. Jadi so far kita sudah bisa terintegrasi dengan rekam medis, kemudian kita juga bisa terintegrasi dengan customer service dan juga pendaftaran seperti di dalam behavior rumah sakit. Kemudian sesama pasien juga kita nggak bisa kita batasi untuk bisa saling komunikasi. Jadi pasien itu benar-benar komunikasinya satu arah dengan tenaga medis. Jadi antar pasien tidak bisa komunikasi. Harapannya memang untuk mencegah hal yang tidak digunakan, tidak diharapkan. Jadi kalau misal di WhatsApp, misal contoh sesama mungkin penyakit yang sama, kemudian mereka bisa saling ngobrol tanpa pengawasan dari dokter itu mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi kita benar-benar komunikasinya adalah komunikasi untuk hospital. Kemudian satu lagi, kalau di WhatsApp itu public apps, kalau kita private apps. Jadi orang-orang yang memang sudah masuk ke rumah sakit itu yang bisa memakai platform kita. Gitu. Jadi itu untuk menjaga orang-orang yang di luar rumah sakit yang memang tidak bisa masuk begitu saja ke platform kami. Jadi harus masuk dulu ke sistem rumah sakit, jadi pasiennya situ. Kemudian dia bisa masuk ke platform MedUp seperti itu. Next. Nah, ini sebenarnya konsep tadi yang saya sedikit jelaskan. Jadi Smart Hospital Society 5.0 yang sedang dibangun dengan MedUp. Jadi untuk internal hospital communication, ya kemudian juga untuk qualitative data,
big data juga AI. Jadi kita juga bisa membantu rumah sakit sebenarnya untuk bagaimana memberikan ini tentang apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh masyarakat atau mungkin dikeluhkan oleh pasien. Kemudian juga bisa healing monitoring, jadi monitor penyembuhan untuk pasien-pasien kronis. Terus integrated services in one platform. Jadi semua basicnya chatbot, tapi untuk banyak hal, misalnya untuk digital payment, kemudian booking dan seterusnya. Next. So far kami sudah bekerjasama juga dengan Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta, ini juga salah satu rumah sakit rujukan COVID. Kemudian next lagi kita juga sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jogja. Dan kita juga sedang menjalin kerjasama juga dengan Persi, perhimpunan Rumah Sakit Indonesia di daerah Jogja juga. Next. Nah, ini beberapa testimoni dari salah satu pasien dan juga perawat di Rumah Sakit Sarjito. Mereka merasa bahwa ini sangat membantu karena mereka bisa mereka bisa berkonsultasi atau mereka bisa diskusi dengan sesama pasien atau mungkin juga bisa ngobrol dengan sesama pasien untuk saling support dan untuk bisa mendapatkan servis dari rumah sakit dengan aman. Jadi nomor HP-nya mereka tidak terekspos ya. Jadi kalau misal di platform kami juga untuk loginnya juga tidak pakai nomor HP. Kita bisa pakai sistemnya pakai sistem emailnya pun juga bisa email dummy. Jadi emailnya biasanya kita setting bisa email dummy. Jadi benar-benar kita pengen mengembalikan bahwa fokus ke komunikasinya, fokus ke konsultasi, fokus ke kolaboratif care-nya seperti itu. Next mungkin. Nah, ini yang sedang kita berusaha banget untuk kita lakukan, tapi MedUp juga masih awal banget. Ke depan insya Allah target kami adalah bagaimana next milestone-nya jadi suatu hospital super app seperti itu. Terus kemudian menggabungkan beberapa, jadi ada AI, kemudian ada Internet of Things, dan misalnya nanti juga ada blockchain dan segala macam. Ini mungkin yang ke depan banget gitu. Ini milestone sangat ke depan banget yang harapannya bisa kita lakukan juga bersama-sama di MedUp. Kemudian next. Nah, ini tim kami. Jadi tim kami memang terdiri dari banyak background. Jadi tidak hanya satu background. Ada yang dari IT, kemudian ada dari juga bisnis, ada juga dari dokter juga. Kemudian untuk mentor advisor-nya juga ada advisor yang memang fokus di produk, ada advisor yang fokus di medis, ada juga advisor yang fokus di bisnis. So far sekarang tim kami sudah ada selain ini selain berempat di atas dan juga 3 advisor di bawah, ada juga selainnya ada 6 engineer. Jadi total ada sekitar 10 orang di tim. Jadi masih sangat kecil sekali, masih sangat permulaan banget. Jadi langkah ke depan masih banyak yang ingin juga kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang MedUp